البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushul Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang baru seputar Al-Qur'an kalamullahi khairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, bermula dari Allah ta'ala dan akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran kalamullahi khairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, bermula dari Allah ta'ala dan akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca barakallahu fiik. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa min makhluqin. Dan Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Hal ini dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, yaitu pada perkataannya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengar ucapan Allah ta'ala. Jadi Al-Quran adalah kalamullah ya azza wa jalla, bukan makhluk. Beda dengan orang Jahmiyah yang mereka meniadakan nama dan sifat Allah ta'ala, Allahul musta'an. Beda pula dengan kelompok Mu'tazilah yang mereka meniadakan sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat biar tambah jelas barakallahu fiik. Dijelaskan di kata beliau, wa laysa bimakhluk. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Kenapa demikian? Kalau seandainya makhluk itu kan terbatas. Tapi karena Al-Qur'an itu ucapan Allah ta'ala, kalau seandainya lautan dijadikan tintanya, kemudian pohon-pohon yang ada ini dijadikan penanya untuk menulis kalamullah yang azza wa jalla, niscaya tidak akan mampu menulisnya. Paham ya? Karena kalamullah yang azza wa jalla bukan makhluk, kembali pada zat itu Allah ta'ala Al-Khaliq yang mencipta. Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, kalau seandainya lautan itu sebagai tintanya untuk mencatat ucapan-ucapan Rabbku, niscaya air laut akan habis. Lihat, niscaya air laut akan habis. Kalau seandainya makhluk, tidak akan habis. Kalau seandainya ucapan Allah itu makhluk, paham ya? Nah, niscaya lautan akan habis sebelum habis ucapan Allah ta'ala. Masya Allah. Walaupun kami mendatangkan tinta yang semisalnya jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Taruhlah ada laut, semua itu di laut itu jadikan tinta untuk mencatat ucapan Allah ta'ala. Niscaya apa? Akan habis duluan air laut tadi. Tidak bisa apa? Nah, barakallahu fiik. Nah, untuk mencatat ucapan-ucapan Allah ta'ala walaupun didatangkan laut yang lain. Seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa barakallahu fiikum. Kemudian juga kalamullah merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah ta'ala, yang sifat tersebut sifat yang sempurna, tidak ada satupun atau sedikit pun yang serupa dengan
sifat makhluknya. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal dinukilkan dalam kitab As-Sunnah di Abdullah bin Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, man qala al-Qur'anu makhluqun fa huwa 'indana kafir, li'anna al-Qur'ana min 'ilmillahi 'azza wa jalla wa fihi asma'ullahi 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk, maka sungguh di sisi kami orang tersebut adalah kafir. Kalau mengatakan Al-Qur'an makhluk, kata beliau, orang tersebut kafir orangnya. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Qur'an itu termasuk salah satu ilmu Allah Ta'ala, dan di dalamnya mengandung nama-nama Allah Ta'ala. Berarti kalau dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, otomatis dia mengatakan nama-nama Allah itu makhluk itu. Allahul musta'an. Nah, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mendapat gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di antaranya apa? Di antaranya beliau kokoh dan kuat, memiliki prinsip yang sangat kokoh di dalam membela apa? Membela al-haq, yaitu di antaranya ucapan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Dari terlihat kemarin ya, hingga beliau dicambuk, dipenjara, disiksa, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Iya itu. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena di balik Imam Ahmad, kaum muslimin menanti dan menunggu. Ribuan manusia menanti bagaimana mauqif Imam Ahmad ini. Ketika rakyat sipil diilzamkan, diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk, bagaimana sekarang posisi Imam Ahmad ini? Apakah beliau goyah? Apakah beliau mundur satu langkah? Apakah beliau pudar pemikirannya? Tidak. Beliau tetap kokoh seraya mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an ucapan Allah, bukan makhluk. Naam. Sehingga beliau barakallahu diakui bagaimana kokohnya beliau, manhaj beliau, prinsip beliau di dalam memegang al-haq, di dalam menyuarakan al-haq. Memang pahit rasanya, tapi kalau al-haq harus disuarakan. Kalau itu al-haq harus disuarakan. Kadang kita harus mengorbankan saudara kita, mengorbankan teman kita, mengorbankan teman duduk kita. Kenapa? Karena menyuarakan al-haq tadi. Sehingga ada ungkapan qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lihat di sini berikutnya kata beliau, wala yad'uf an yaqul al-Qur'an laisa makhluq. Dan jangan melemah. Dan jangan melemah untuk dia mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Maksudnya bagaimana barakallahu? Jangan takut. Ucapkan aja udah Al-Qur'an kalau Allah bukan makhluk, selesai. Paham ya? Kalau ternyata hukumannya dipenjara, dicambuk, tidak masalah. Dipertahankan karena itu ucapan yang benar dan di hadapan Allah Ta'ala balasan yang sangat besar. Naam. Sehingga kesimpulannya kita harus mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Nah, kata beliau Al-Qur'an, qala fa inna kalamullahi laysa biba'inin minhu. Kata beliau wala yad'uf an yaqul Al-Qur'an laysa makhluqin. Qala fa inna kalamullahi laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluqun. Masyaallah. Dan hendaknya mengatakan ucapan Allah tidak terpisah darinya. Nah, kenapa? Karena sifat itu nggak pernah terpisah dari yang disifati. Paham ya? Sifat tidak pernah terpisah dari yang disifati. Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam, berbicara. Apakah berbicaranya Allah Ta'ala itu di luar kemudian Allah Ta'ala di tempat yang lain? Tidak. Yang namanya sifat senantiasa nempel dengan yang disifati. As-sifat la tanfasil 'anil mawsuf, itu kaidahnya. Sifat itu tidak akan pernah terpisah dari yang disifati. Sekarang gini, Ja'a rajulun tawilun. Ja'a rajulun tawilun. Telah datang seorang lelaki yang tinggi. Nah, mungkin nggak tingginya di luar, lelakinya di dalam masjid itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena sifat senantiasa nempel dengan yang disifati. Paham ya? Inilah. Nah, untuk bantah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala berbicara tapi pembicaraan di pohon katanya. Allah musta'an. Ada kelompok seperti itu, seperti Asy'ariyah atau yang semisalnya bahwasanya sifat kalam itu terpisah dari zatnya, itu nggak benar. Paham ya? Sifat senantiasa menempel dengan yang disifati. Paham ya? Ja'a rajulun tawilun, telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Nah, sifat yang tinggi tetap senantiasa ada pada laki tadi, enggak terpisah. Mafhum? Di sini Allah Ta'ala disifati dengan kalam, berbicara. Apakah maksudnya barakallahu sifat kalam itu terpisah dari Allah Ta'ala? Tidak. Sifat kalam senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Itu yang benar. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Kita lihat ini.
Fa inna kalamullahi laisa biba'in minhu. Dikarenakan semuanya ucapan Allah tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada dari ucapan Allah Ta'ala tersebut sesuatu yang makhluk. Kenapa kok nggak ada? Ucapan Allah Ta'ala semuanya bukan makhluk. Kenapa kok nggak ada makhluk? Karena kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khalik atau makhluk? Khalik. Sehingga ucapan pun yang keluar pun kembali ke khalik gitu loh. Nggak ada ucapan Allah Ta'ala yang makhluk, itu nggak ada. Nah terus bagaimana Al-Quran yang kita baca? Al-Quran yang kita baca, Al-Quran ya, Al-Quran yang kita baca, yang kita suarakan, yang kita lantunkan, itu semuanya kalamullah. Suaranya suara makhluk. Saya salah paham ya? Suaranya suara apa? Suara makhluk. Jadi ketika antum baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, yang antum baca itu, yang antum suarakan itu namanya kalamullah. Tapi suara antum, lantunan antum itu makhluk. Beda atau sama? Beda ya. Kalau antum masih gagal sama, berarti gagal paham. Paham ya? Ketika antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, suara antum, lantunan antum itu makhluk bukan? Suara antum makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang antum lantunkan, yang antum suarakan makhluk bukan? Bukan. Bisa dipahami? Ayo, caranya gitu, jangan bingung. Gak boleh bingung, kalau bingung dikit Jahmiyah nanti. Nanti kalau terjatuh dikit Jahmiyah, hati-hati. Jadi kita harus yakin Al-Quran ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Lantunan-lantunan yang kita suarakan, ya, yang kita bacakan, yang kita lantunkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lantunan-lantunan tersebut yang kita baca tadi itu, yang kita baca, yang kita lantunkan itu kalamullah. Adapun suara-suara yang keluar dari lantunan tersebut, suara makhluk. Makanya Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah, kata beliau, lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidatihim mariki makhluqani fasatul qari walakinil kalama kalamu rabbil arsyil ihsani. Artinya, akan tetapi suara-suara hamba, suara-suara hamba seperti tinta-tinta mereka, kertas-kertasnya itu semuanya makhluk. Al-Quran yang sekarang mushaf itu ya, itu kertasnya, tintanya makhluk. Fasautul qari walakinil kalam kalamu rabbil arsyil ihsani. Suara-suara yang baca makhluk bukan yang baca? Makhluk. Nah, tapi kalam yang dibaca itu kalamu rabbil arsyil ihsani, ucapan Rabb yang memiliki arsy. Itu ucapan Allah Ta'ala. Mafhum? Contohnya sekarang kita sedang membaca kitab Syekh Shalih Fauzan. Paham ya? Allah Syekh Shalih Fauzan. Nah, suara yang baca itu suara Syekh Shalih Fauzan atau suara yang baca? Suara yang baca. Yang dibaca itu ucapan siapa? Syekh Shalih Fauzan. Al-Quran itu maknanya makruh yang dibaca. Jadi yang kita lantunkan Qul huwallahu ahad. Yang kita lantunkan, yang kita suarakan kalam siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Lantunan kita, suara kita makhluk bukan? Makhluk. Jangan sampai gagal paham ya. Gagal paham dikit saja Jahmiyah, ya, masuk ke dalam Jahmiyah bahaya. Nah, Allahul musta'an. Nah, makanya benar kata Imam Ahmad di sini. Ucapan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, kalamullah sifat Allah Ta'ala, tidak terpisah dari Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang makhluk yang ada pada ucapan Allah Ta'ala. Maksudnya di dalam ucapan Allah Ta'ala nggak ada yang makhluk, semuanya kembali pada Khalik, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikutnya, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi, wa iyyaka, dan berhati-hatilah, waspadalah, dan jauhilah mendebat orang yang membuat perkara baru dalam masalah ini. Siapa yang membuat perkara baru dalam masalah ini? Jahmiyah enggak mengatakan, Jahmiyah tidak meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bahkan mengatakan makhluk itu Jahmiyah. Allah musta'an. Kalau sudah begitu enggak usah didebat lagi Jahmi, selesai. Karena dalam masalah ini antara Sunni dan Jahmi. Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jahmi Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk bukan? Makhluk. Jahmiyah sudah. Selesai kan? Nah, Sunni mengatakan Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Itu jelas Sunni. Paham? Ada kelompok ketiga, bergaya dia. Kelompok yang ketiga ini wakifah dia. Mutawakif dia, yang ketiga ini. Dia mengatakan kami enggak mengatakan Al-Quran makhluk dan tidak mengatakan makhluk juga. Al-Quran makhluk bukan? Kami tidak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk. Pusing nggak kepala? Pusing kepala, pening kepala itu.
Iya enggak? Nah, kami enggak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk. Terus bagaimana? Kalau dari orang itu yang jelas dan perintah gitu, ya enggak? Punya mauqif yang jelas loh. Imam makhluk atau Jahmi, selesai. Kalau mengatakan bukan makhluk Ahlussunnah, selesai kan? Ini ada tiga gaya, bergaya dia. Yang ketiga nih, namanya Waqifah namanya. Waqifah ini nanti sebutkan nanti. Disebutkan juga Imam Abu Bakar bin Abi Dawud dalam Ha'iyah juga itu. Jadi dia mengatakan enggak berani terang-terangan dia. Tapi disebutkan para ulama, Waqifah ini ujung-ujungnya Jahmiyah. Cuman dia memainkan trik gitu ya. Bermain hilah dia. Mutar-mutar dulu gitu ya. Al-Qur'an makhluk bukan? Kami tidak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk. Bikin orang pusing kepala kan itu kan. Pening kepalanya kan, tapi kita katakan kalau jadi orang jelas. Ima katakan Al-Qur'an makhluk berarti Jahmi. Ima mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk berarti Ahlussunnah. Dia bergaya intinya mau pertengahan, tapi ujung-ujungnya Jahmiyah kan. Allah musta'an, namanya kelompok Al-Waqifah namanya. Kelompok Al-Waqifah. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Na'am barakallahu fiik wa iyyaka wa munadarata man ahdatsa fi. Hati-hati kamu, waspadalah dan jauhilah mendebat orang yang membuat perkara baru dalam masalah Al-Qur'an kalamullah ini. Yaitu kelompok apa tadi? Jahmiyah dan kelompok Waqifah. Nah, karena berbahaya. Beda sedikit saja, keliru sedikit saja bisa mengarah pada Jahmiyah. Nah, karena apa? Karena ini merupakan tahdir dan peringatan Imam Ahmad terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, peringatan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa azakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan juga berhati-hatilah, waspadalah, dan jauhilah mendebat orang yang mengatakan dengan lafaz. Lafaz maksudnya lafzi bil Qur'an makhluk, itu bikin orang bingung. Lafzi bil Qur'an makhluk katanya. Lafazku terhadap Al-Qur'an makhluk, ini bikin orang bingung. Perlu dirinci dulu. Yang ente maksudkan lafzi itu apa? Lafazku itu bacaanku atau yang dibaca? Kan orang bikin bingung juga kan? Karena lafzi bil Qur'an makhluk itu masih mujmal. Masih global, butuh rincian. Ini ujung-ujungnya biasanya orang-orang seperti ini barakallahu fiikum menggunakan lafaz-lafaz yang global, yang perlu dirinci tapi dia global kan, ujung-ujungnya nempelnya malah orang Jahmiyah. Nah, inilah lihat ini. Jadi malah barakallahu fiikum kalau kita totalkan ada 3. Ada 4 bahkan. Jahmiyah, Ahlussunnah, Waqifah, Lafdiyah. Jahmiyah terang-terangan Al-Qur'an makhluk, kata Jahmiyah. Sesat sudah, selesai. Jahmiyah itu tidak masuk dalam 72 golongan oleh Jahmiyah ya. Berita kafir kan. Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin, Ahlussunnah. Waqifah mengatakan kami enggak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk, Waqifah. Lafdiyah mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Nah, orang sekarang ngincar yang keempat ini, Lafdiyah ini. Tanya lagi, ente, itu. Ente mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk itu apanya? Lafaz apanya? Lafzi itu bacaanku atau yang dibaca? Kalau yang dimaksud yang dibaca atau bacaanku terhadap Al-Qur'an al-makhluk, kalau diingin suaranya memang makhluk. Ya enggak? Tapi kalau lafzi bil Qur'an yang aku baca, yang aku baca dalam Al-Qur'an adalah makhluk, keliru. Karena yang dibaca apa? Kalamullah. Makanya lafzi bil Qur'an itu global. Ini seringnya yang mendatangkan kalam-kalam yang global ini orang-orang ahlu bidah wad dhalal seringnya. Paham ya? Kalau Ahlussunnah terang-terangan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, selesai. Jahmiyah terang-terangan tapi keliru. Terjatuh dalam kesesatan dia kan. Al-Qur'an makhluk, Jahmiyah sudah. Waqifah bergaya sok pertengahan dia. Biar aman itu, dan nyari amannya dia. Dia mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan. Kami tidak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk. Nah, seakan-akan pertengahan kan. Itu ucapan yang berbahaya, itu keliru itu. Paham ya? Karena dia nggak ada prinsip yang kokoh di situ. Nah, Lafdiyah menggunakan lafaz global. Lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafazku terhadap Al-Qur'an makhluk. Nah, ini kita rinci lagi. Sekarang yang antum inginkan dengan lafzi bil Qur'an itu apanya? Bacaanmu atau suaramu? Atau yang kamu baca? Kalau yang antum inginkan lafazku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, adalah yang aku baca,
yang aku baca dari Al-Quran itu adalah makhluk, keliru jelas. Karena yang dibaca itu adalah kalamullah. Tapi kalau bacaanku, suaraku terhadap Al-Quran itu makhluk, benar. Ya enggak? Jadi perlu dirinci lagi. Ini kalau di dalam kitab yang lain, rincinya panjang lebar itu. Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Waqidah, Lafdiyah. Nah, yang selamat jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, terang-terangan, soroah, enggak panjang lebar, enggak muter-muter, enggak perlu menggunakan kalam-kalam yang global. Nah, kesimpulannya barakallahu fiik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, wa iyyaka wa munadarata man qala bil lafzi bi ghairihi. Dan berhati-hatilah engkau dan waspadalah engkau dari apa? Mendebat atau berdebat dengan orang yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Karena itu butuh rincian. Butuh apa? Rincian. Kita lihat lagi. Nah, karena ucapan lafzi bil Quran makhluk itu ujung-ujungnya nanti apa? Mengatakan Al-Quran makhluk itu ujung-ujungnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad dan Al-Imam Al-Lalikai barakallahu dinukilkan dalam Imam Syafi'i rahimahullah, man qala lafzi bil Quran awil Quran bil lafzi makhluqun fa huwa jahmi. Jadi barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran atau Al-Quran dengan lafadzku adalah makhluk, fa huwa jahmi. Makanya jahmi. Karena dia enggak terang-terangan itu loh, membikin atau menyebut kalam yang global. Jangan disalahkan yang vonis. Karena dia menggunakan kalam yang global. Kalau dia pengennya selamat dari vonis yang keliru, jelaskan apa maksud lafzi bil Quran. Paham ya? Lafzi bil Quran makhluk. Lafadzku terhadap Al-Quran makhluk. Yang ente maksud dengan lafadz itu apa? Bacaanmu, suaramu, atau yang kamu baca kan itu. Kalau yang kamu baca dari Al-Quran bukan makhluk, jelas kalamullah azza wa jalla. Tapi kalau suaramu, kemudian bacaanmu itu memang makhluk. Paham? Pusing nggak kepala Pak? Pening nggak kepalanya? Pening nggak? Enggak ya. Kalau paham nggak pening, kalau belum paham pening kepalanya, pusing itu. Paham ya? Nah Allah musta'an. Nah Allah musta'an. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan, nah barakallahu fiik, man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi, wa man qala ghairu makhluqin fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk, itu jahmi. Dan yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, mubtadi' orangnya. Karena itu lafadz yang global. Ucapan lafzi bil Quran itu global. Ucapan lafzi itu lafzi malfuz bih, atau yang suara gitu, yang dilafadzkan atau yang melafadzkan. Bisa dipahami nggak? Makanya ucapan-ucapan yang global yang terkadang membuat ribut, membuat perselisihan, hindari. Terus terang aja. Surah Al-Quran makhluk bukan? Makhluk jahmi. Selesai. Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran kalamullah makhluk sunni. Al-Quran makhluk bukan? Kami nggak mengatakan makhluk, nggak mengatakan bukan makhluk. Waqifi. Paham ya? Kemudian yang keempat tadi itu Al-Quran lafzi bil Quran makhluk. Nah, kalau mengatakan lafzi bil Quran makhluk, kata beliau kafir, jahmi. Nah, kemudian kalau mengatakan lafzi bil Quran makhluk, mubtadi'. Paham belum? Makanya jangan menggunakan lafaz yang global. Dirinci dulu, dijelaskan dulu. Sudah kami jelaskan ya. Ucapan lafzi bil Quran makhluk atau ghair makhluk dihindari. Paham? Dihindari. Langsung terang-terangan soroah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, selesai. Nah, itulah Ahlus Sunnah. Bicara terang-terangan, usah muter-muter dulu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa man waqafa fihi faqala la adri. Ini waqifah ini. Wa man waqafa fihi faqala la adri. Amakhluqun aw laysa makhluk? Orang bingung ini, lihat ini. Barang siapa yang berhenti dia, mutawaqqif. Dia berhenti, enggak berani menghukumi dia. Faqala la adri, dia mengatakan aku enggak tahu. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Enggak tahu gimana. Jelas gamblang terang-terangan enggak tahu gimana. Enggak sembarang yang belajar ini orang profesor doktor loh ya. Kadang profesor doktor enggak paham karena jurusan filsafat. Allah musta'an. Nah, Allah musta'an, lihat ini. Nah, Waqifah mengatakan la adri, aku enggak tahu. Makhluqun aw laysa makhluk? Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Pasti bingung. Wa innama huwa kalamullah. Akan tapi yang benar adalah Al-Quran kalamullah. Fahuwa sahibu bid'atin. Yang tadi dia mengatakan yang dia mengatakan aku enggak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, itu sahibu bid'atin, pelaku bid'ah. Jelas terang-terangan Al-Quran kalamullah, bingung dia. Ya kan, dalilnya tadi itu wa in ahadun minal musyrikin
istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah satu barakallahu fiik dari kalangan musyrikin minta perlindungan pada kalian, lindungilah sampai dia mendengar ucapan Allah. Maksudnya Al-Qur'an kan? Nah, seperti itu. Misal man qol, seperti orang yang mengatakan huwa makhlukun. Nah, seperti orang yang mengatakan huwa makhlukun, Al-Qur'an makhluk. Wa innama huwa kalamullah wa laysa makhluk, padahal yang benar adalah Al-Qur'an ucapan Allah, bukan makhluk. Mafhum? Ini kelompoknya kelompok apa namanya tadi? Al-Waqifah. Kesimpulannya barakallahu fiik, sebelum kita tutup, kesimpulannya pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini, pembahasan yang sangat seru dan juga berbahaya kalau kita keliru di situ. Mafhum? Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 kesimpulannya. Ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, sunniyun salafiyun. Itu pertama. Mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dihafalkan itu. Al-Qur'an ucapan Allah, bukan makhluk, bermula dari Allah Ta'ala dan akan berakhir kembali pada Allah Ta'ala nanti. Mafhum? Karena nanti di akhir zaman para penghafal Al-Qur'an enggak ada lagi. Semua hafalan-hafalan dicabut Allah Ta'ala, diangkat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an makhluk, Jahmiyun. Paham ya? Kelompok Jahmiyah yang kedua ini, hati-hati. Al-Qur'an kalamullah itu makhluk, Jahmiyun, Jahmi. Kelompok yang ketiga, kelompok apa? Waqifah tadi. Kalau diurutkan sini, kelompok Lafdiyah. Lafdiyah itu yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Bikin orang bingung menggunakan kalam yang global. Paham ya? Butuh rincian di situ. Makanya kalau antum ketemu orang model seperti ini, paham ya? Enggak jelas ucapannya, dirinci dulu yang antum maksud apa. Ya, sekarang yang ente maksudkan dengan lafzi bil Qur'an itu apa? Ucapanmu, bacaanmu terhadap Al-Qur'an makhluk atau yang kamu baca itu makhluk? Jelaskan dulu. Yang aku inginkan tuh bacaanku. Kalau bacaanmu, suaramu makhluk memang. Tapi yang kamu baca, yang kamu lantunkan itu Al-Qur'an kalamullah. Paham ya? Tapi kalau ente menggunakan kalam global, imma ada 2 kemungkinan, imma Jahmi, imma Mubtadi'. Lihat itu. Sahih. Nah, yang keempat Waqifah. Waqifah bergaya sok pertengahan. Biar apa? Biar aman, nyari amannya dia. Padahal dia nimbrungnya kepada Jahmiyah. Dia mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan? Kami enggak tahu. Apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk ya? Nah, Allah musta'an. Seperti itu. Ini hati-hati para kelompok Waqifah berbahaya juga ini. Nah, karena apa? Karena dia seakan bergaya sok bergaya seakan-akan pertengahan gitu, padahal berbahaya nih. Nah, Al-Qur'an makhluk bukan? Aku enggak tahu. Apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk ya? Nah, ini yang keliru ya. Berarti 4 kelompok ini yang benar, kelompok yang benar. Kelompok yang pertama, al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Itu kesimpulannya barakallahu fiik yang kita ambil pertemuan sore hari ini. Kita ambil cukup sekian ini dulu. Yang pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru seputar ru'yah insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.